Shalom saudara, hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan satu pertanyaan sederhana. Menurut saudara, mana yang lebih berbahaya dalam hidup orang percaya? Apakah kekurangan atau kelimpahan? Kebanyakan kita akan menjawab kekurangan itu berbahaya. Saat ekonomi sulit, saat doa belum dijawab, saat hidup terasa berat, itu terasa seperti masa paling sulit. Tetapi Alkitab justru menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Banyak orang tidak jatuh saat mereka kekurangan. Mereka jatuh saat mereka diberkati. Tuhan sudah memperingatkan. Mari kita lihat Ulangan pasalnya yang ke-8. Bangsa Israel sebentar lagi masuk ke tanah perjanjian. Tuhan berkata kepada mereka, "Kamu akan makan sampai kenyang. Kamu akan memiliki rumah yang baik. Hartamu bertambah, emas dan perakmu berlipat ganda." Ini janji berkat. Tetapi setelah itu, Tuhan berkata sesuatu yang sangat serius. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak berkata, hati-hati saat kamu miskin. Tuhan berkata, hati-hati saat kamu diberkati. Karena masalah terbesar manusia bukan kekurangan berkat, tetapi hati yang berubah setelah menerima berkat. Saudara, tidak ada orang yang suatu hari bangun lalu berkata, "Saya mau menjauh dari Tuhan." Tidak ada. Semua terjadi perlahan. Dulu kita sungguh-sungguh berdoa. Dulu kita menangis mencari Tuhan. Dulu kita berkata, "Tuhan, tanpa Engkau saya tidak bisa hidup." Tetapi ketika hidup mulai membaik, jadwal mulai penuh, kesibukan bertambah, dan tanpa sadar, Tuhan tidak lagi menjadi kebutuhan, hanya menjadi tambahan saja. Dulu kita punya waktu untuk Tuhan. Sekarang kita punya alasan. Bukan karena kita tidak percaya Tuhan, tetapi karena merasa hidup sudah terkendali. Saudara, orang yang sedang di lembah biasanya berlutut. Tetapi orang yang sudah di puncak sering lupa berlutut. Dan disitulah bahaya mulai terjadi. Itu adalah tanda yang pertama. Adalah doa mulai hilang. Dan tanda yang kedua, mulai mengandalkan diri sendiri. Ulangan 8 ayat 17 berkata, "Kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini." Awalnya kita berkata, "Tuhan menolong saya." Lalu perlahan berubah menjadi, "Saya bekerja keras." Lalu berubah lagi, "Saya mampu." Dan tanpa sadar, Tuhan dipindahkan dari pusat hidup kita. Kesombongan rohani jarang datang dengan suara yang keras, tapi ia datang diam-diam. Tanda yang ketiga, hati menjadi nyaman. Ini yang paling berbahaya, kenyamanan. Karena penderitaan membuat kita untuk mencari Tuhan, tetapi kenyamanan membuat kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Kita tetap datang ke gereja, tetap menyanyi, tetap ibadah, tetapi hati kita sudah tidak lapar dan haus lagi akan Tuhan.
dan itulah kondisi paling berbahaya secara rohani. Saudara, tidak semua orang gagal saat diuji penderitaan. Tetapi banyak orang gagal saat diuji keberhasilan. Iblis tidak selalu menghancurkan hidup kita dengan masalah. Kadang dia cukup membuat kita nyaman tanpa Tuhan. Karena tujuan akhir si iblis menjauhkan hati kita dari Tuhan. Nah, saudara, bagaimana supaya berkat ini tidak menjadi jebakan? Nah, pertama, ingat sumbernya. Apapun yang kita punya, kita miliki hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Nafas saja adalah pemberian Tuhan. Dan kedua, semakin diberkati, harusnya kita semakin rendah hati. Berkat seharusnya membuat penyembahan kita menjadi lebih dalam lagi kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Dan ketiga, gunakan berkat untuk Tuhan. Berkat bukan tujuan hidup kita. Berkat adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Saudara, saya ingin kita jujur saat ini. Apakah kita masih mencari Tuhan seperti dulu? Apakah doa kita masih sama seperti saat kita belum diberkati? Apakah hati kita masih lapar akan Tuhan? Jangan sampai kita menikmati tangan Tuhan, tetapi kehilangan hadirat Tuhan. Karena tanpa hadiratnya, semua berkat tidak berarti. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan, jaga hati kami. Jangan biarkan berkat menjauhkan kami dari-Mu. Ajar kami untuk tetap rendah hati, tetap bergantung kepadamu, dan tetap mencintai hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Dalam nama Yesus. Amin.